Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Alhamdulillah hari ini hari Selasa tanggal 10 November 2020 bertemu lagi pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Bertemu sama Pak Gaos pada pembelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan belajar matematikanya yaitu tentang pengolahan data. Nah, pengolahan datanya itu tentang statistika data. Nah, pada buku paket kalian mohon dipersiapkan. Silahkan dibuka, ada materi tentang pengolahan data di buku paketnya ya. Nah, sekarang belajarnya yaitu tentang pengolahan data dan kita harus tahu dulu apa itu data. Nah, kira-kira data itu menurut kalian apa ya? Nah, di sini data adalah kumpulan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta yang sebenarnya. Data bisa berupa angka atau lambang. Nah, bagaimana cara mengumpulkan data? Nah, yang pertama cara mengumpulkan data itu bisa dengan cara wawancara. Yang kedua, dengan angket. Jadi angket itu seperti isian form atau formulir yang harus diisi ya. Kemudian yang ketiganya bisa dengan cara studi literatur. Nah, berupa data dari buku, koran, atau majalah. Jadi kita mencari data-data dari berbagai sumber ya. Kemudian yang keempat, dengan pengamatan langsung. Contoh, kalau seorang guru ingin mengamati kondisi suatu kelas, berarti datang ke sebuah kelas, datang melihat langsung, mengajar, ataupun memperhatikan kondisi yang ada di dalam kelas ya. Nah, data dari objek yang diteliti langsung, jadi langsung bertemu dengan orang yang akan ditelitinya gitu ya. Kemudian, nah, bagaimana cara menyajikan data? Perhatikan, yang pertama ada tabel. Nah, contoh seperti ini. Tabel. Kolom pertama ada nilai ujian matematika. Nah, kolom yang kedua banyak siswa atau banyak anak. Nah, contoh ya. Misalkan nilai 55 ada 5 siswa, nilai 60 ada 2 siswa, nilai 65 ada 1 siswa, nilai 70 ada 3 siswa, nilai 75 ada 8 siswa. Nilai 80 ada 7 siswa, nilai 85 ada 4 siswa. Ini contoh tabelnya yang ditulis ke bawah ya. Jadi ditulis ke bawah. Kemudian ada yang ditulis ke samping atau digambarkan ke samping, tapi sama-sama saja ya. Ada nilai ujian matematika, ada banyak siswa. Itu angka-angkanya persis sama ya, tapi ini ditulisnya ke samping. Jadi hampir sama ya. Kemudian yang keduanya ada diagram. Nah, yang pertama ada diagram batang. Ini mengingatkan kembali ya, sepertinya waktu zaman kelas 5 pernah ya belajar materi ini. Nah, diagram batang, lihat. Ada yang berupa nilai, ada banyak siswa. Perhatikan sama kalian. Contoh, nilai 4. Nilai 4 kira-kira ada berapa ya? Coba perhatikan, banyak siswanya. 3, betul ya. Nilai 5, ada 4 siswa. Nilai 6, ada 4 siswa juga. Nilai 7, ada 7 siswa. Nilai 8, ada 11 siswa. Nilai 9, ada 8 siswa. Nilai 10, ada 3 siswa. Nah, berikutnya ada diagram garis. Perhatikan. Nah, seperti ini, sama aja ya. Ini dengan cat tadi jadi diagram batang tapi dibuatkan diagram garis. Tapi di sini nilainya dan banyak siswanya dibedakan. Nilai ulangan matematika. Ada banyak siswa atau jumlah siswa. Contoh nilai 60. Siswa yang nilai ujiannya 60, ada 2 siswa. Nilai 70, ada 6 siswa. Nilai 80, ada 8 siswa. Nilai 90, ada 3 siswa. Nilai 100, ada 1 siswa. Nah, berikutnya
diagram lingkaran. Perhatikan sama kalian ya. Nah, contohnya seperti ini. Diagram lingkaran biasanya dibeda-bedakan berupa warna ya, biar memudahkan kita menilai atau melihat masing-masing warna itu biasanya berbeda nilainya atau nilai angkanya. Contoh di sini, petani 60 derajat, polisi 20 derajat, PNS 30 derajat. Nah, di sini ada yang ditanyakan kira-kira untuk buruh dan pengangguran berapa ya derajatnya. Nah, itu untuk pengangguran itu ada tanda tuh, lihat tanda 90 derajat atau siku-siku sudutnya. Kira-kira berapa ya? 90 derajat ya. Kalau yang berbentuk siku-siku atau yang tanda seperti itu udah jelas nilainya akan 90 derajat. Berarti untuk buruh sisanya kita ingat, kita tahu satu putaran penuh pada sebuah lingkaran ini berapa ya derajatnya? Kira-kira berapa? 360 derajat, betul ya. Nah, berarti untuk buruh sisanya, berarti kita jumlahkan petani, polisi, PNS, dan pengangguran. Penganggurannya 90 ya. Kita jumlahkan semuanya. 90 ditambah 60, 150. Tambah 20, tambah 30, berarti 200. Nah, itu semuanya kecuali buruh itu 200 derajat. Berarti buruh berapa? Berarti 360 dikurangi 200. Itu berarti untuk buruh. Jadi hasilnya untuk buruh adalah 160 derajat. Paham ya? Jadi gitu. Kalau misalkan kita mencari contoh di sini mencari buruh, berarti kita hitung dulu semuanya, pengangguran, PNS, polisi, petani. Nah, sudah dapat berarti nilai 360 satu lingkaran penuh atau satu putaran penuh dikurangi jumlah yang itu yang tadi ya, yang sudah ada nilainya. Nah, masukkan untuk buruh. Jadi sekali lagi, buruhnya itu nilainya 160 derajat. Nah, ini ada yang kedua. Contoh pada diagram lingkaran ya, hasil panen Desa Sukatani tahun 1996 sampai tahun 2000. Jumlahnya itu 200 ton total keseluruhan. Nah, di sini satuannya pakai satuan persen. Berarti kalau persen, satu lingkaran penuh atau satu putaran penuh pada diagram lingkaran, nah ini 100%. Itu yang tahun 2000. Maaf, dari tahun 1996 dulu aja ya, biar berurutan. Nah, tahun 1996, 20%. Tahun 1997, 17,5%. Tahun 1998, 15%. Tahun 1999, 22,5%. Tahun 2000, 25%. Itu kalau dijumlahkan, persentasenya itu akan 100% ya. Kemudian ada contoh. Hasil ulangan matematika siswa kelas 6 SDN Sukadamai sebagai berikut. Nah, ini angka-angkanya ya. Kemudian sajikan data tersebut dalam tabel frekuensi, diagram batang, diagram garis. Penyelesaian untuk tabel frekuensinya. Perhatikan hasil ulangan matematika siswa kelas 6 SDN Sukadamai. Nah, buatkan seperti ini tabel frekuensinya. Nah, kolom yang pertama ada nilai, kolom yang kedua ada turus, kolom yang ketiga ada frekuensi. Contoh, nilai 5. Nah, sama kalian nilai 5, coba untuk memudahkan, kita bisa mencoret-coret ya. Kita silang-silang biar dan hitung berapa banyaknya yang bernilai 5. Nah, nilai 6, kemudian nilai 7, nilai 8, nilai 9, terakhir jumlah. Bisa ya? Jadi kalau kalian disuruh membuat tabel frekuensi, contohnya seperti ini. Nah, sekarang nilai 5.
kita coret-coret ya. Kita silang. Nah, 1. Nilai 6. 1. Masukkan ya. Nilai 7. Nah, seperti itu. Terus saja sampai beres, sampai tuntas semuanya. Nah, mana nilai 8? Terus saja sampai beres. Paham ya? Jadi sama kalian terus dilihat semua nilainya dimasukkan sampai habis, sampai tercoret ya. Nilai 7 tuh udah ada 5 berarti. Lanjut. Nilai 5 sampai beres. Terus sampai beres ya. Nilai 6. Nah gitu ya, masukkan. Coret nilai 7, masukkan ke terus. Sekarang 5. Nah, gitu ya. Nah, sekarang 8. Terus 9. Nah, terus sampai tuntas ini, sampai beres berarti ya. Nah, itu untuk memudahkan. Ya, mudah-mudahan kaliannya bisa ya, mudah-mudahan paham. Nah, seperti itu. Perhatikan. Nilai 8 sekarang masukkan pada terus nilai 8. 5 masukkan ke angka 5 pada terus 5. Terakhir nilai 8. Nah, beres ya. Nah, untuk frekuensi lihat ke terus. Nah, frekuensi nilai 8 ada 8. Maaf, nilai 5 ya. Frekuensi nilai 6 ada 10. Frekuensi nilai 7 ada 7. Frekuensi nilai 8 ada 5. Frekuensi nilai 9 ada 3. Jumlahnya 33. Tuh. Beres untuk tabel frekuensi. Nah, sekarang untuk diagram batang. Nih, diagram batang bisa melihat dari tabel frekuensi yang barusan. Nah, lihat caranya. Untuk nilai, kemudian yang ke atas ada frekuensi. Nilai 5, tadi tekan yang nilai 6, nilai 7, nilai 8, nilai 9. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nilai 5 kan tadi ada 8 ya. Nah, seperti itu. Nilai 6 ada 10. Kemudian nilai 7 ada 7. Nilai 8 ada 5. Nilai 9 ada 3. Nah, contohnya seperti ini ya. Kemudian ada diagram garis. Bisa lihat dari frekuensi lagi. Sama ya. Nah, yang mendatar ada nilai, yang tegak lurus ada frekuensi. Frekuensi itu banyaknya. Sama langkahnya. Nilai 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, itu juga sama nilainya seperti yang barusan sampai frekuensinya sampai 10 berarti ya. Nah, sekarang nilai 5. Nah, seperti itu ya. Pakai tanda titik. Jadi antara pertemuan nilai dan frekuensi kasih titik. Kemudian nilai 6 ada 10. Kasih titik. Nilai 7 ada 7. Kasih titik juga. Nilai 8 ada 5. Nilai 9 ada 3. Paham ya? Nah, setelah itu tarik garis.
Nah, seperti itu. Bisa ya? Kemudian ada tugas buat kalian. Kerjakan latihan buku paket Yudhistira Ayo Berlatih 5.1 halaman 124 nomor 1 sampai 4. Membuat tabel frekuensi, diagram batang, dan diagram garis. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Dicukupkan. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan. Nanti kirim ke pegawai seperti biasa ya. Oke, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.